Afghanistan. Apa isi kesepakatan luar biasa Taliban dan Trump yang menjadi kunci kelompok ini kuasai kembali Afghanistan? Setelah penarikan pasukan internasional, Taliban menyapu bersih Afghanistan dan menguasai hampir setiap kota. Jadi, mengapa Amerika Serikat sepakat meninggalkan negara itu setelah 20 tahun berperang? Jungle. Audio Jungle. Pada 2001, NATO memaksa Taliban keluar dari Kabul setelah serangan 11 September di New York dan Washington. Namun hampir 2 dekade kemudian, para pemimpin kelompok militan itu kembali ke ibu kota Afghanistan. Mereka dengan senang bersuafoto di dalam istana presiden setelah hampir seluruh wilayah negara itu di bawah kendali mereka. Apa yang barangkali paling mengejutkan adalah bukanlah kekalahan militer yang menjadi malapetaka bagi Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, sehingga membalikan semuanya, tetapi kesepakatan damai yang dinegosiasikan secara hati-hati. Apa yang menyebabkan kesepakatan yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan dilaksanakan oleh penggantinya Joe Biden dinilai sebagai kesalahan fatal? Mengapa AS menginginkan kesepakatan dengan Taliban? Pasukan NATO awalnya berhasil memaksa kelompok Taliban keluar dari kota-kota besar di Afghanistan. Sehari setelah menara kembar World Trade Center runtuh, Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, berjanji pertempuran ini akan memakan waktu dan menjadi landasan tekad. Tetapi jangan salah, kami akan memenangkannya. Kenyataannya, Amerika Serikat tidak sepenuhnya meraih kemenangan secara militer terhadap Taliban, walaupun kelompok ini yang menampung anggota kelompok militan Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas serangan 11 September dengan cepat diusir keluar dari perkotaan dengan intervensi NATO. Mereka menghabiskan beberapa tahun guna menyusun kekuatan kembali. Dan pada 2004, kelompok Taliban berada dalam posisi untuk melancarkan pemberontakan terhadap pasukan Barat dan pemerintahan Afghanistan yang baru. Menanggapi meningkatnya jumlah serangan, Presiden Amerika Serikat yang baru saat itu, Barack Obama, meluncurkan gelombang serangan pada 2009 secara besar-besaran dengan meningkatkan jumlah pasukan NATO di negara itu mencapai
140.000 pada puncaknya. Aksi ini membantu untuk menekan Taliban sekali lagi, tetapi sedikit dampaknya untuk jangka panjang. Ketika konflik tersebut menjadi perang terlama bagi Amerika Serikat yang merugikan negara sekitar 978 miliar US dollar dan mengakibatkan lebih dari 2.300 tewas. Perang ini menjadi semakin tidak populer di mata warga Amerika Serikat dan seruan untuk mengakhiri keterlibatan mereka semakin kencang. Sementara jumlah tentara Amerika Serikat yang terbunuh setiap tahun relatif rendah setelah mereka secara resmi mengubah peran dalam bentuk pelatihan pada 2014. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan pada 2019 bahwa lebih dari 45.000 personil keamanan Afghanistan telah membayar pengorbanan terakhir dalam 5 tahun sebelumnya. Menghadapi situasi ini, penerus Obama, Donald Trump, mulai mengintensifkan negosiasi dengan Taliban dengan menandatangani kesepakatan pada Februari 2020. Keputusan itu merupakan suatu yang menyenangkan baginya untuk dibicarakan menjelang pemilihan presiden tahun itu. Omong-omong, kami sebagian besar berada di luar Afghanistan, seperti yang mungkin Anda ketahui, kata Trump pada Axios News saat itu. Kami sudah ada di sana, Afghanistan, selama 19 tahun. Kami akan keluar. Apa yang menjadi kesepakatan? Amerika Serikat sepakat untuk menarik sisa-sisa pasukannya dari Afghanistan dan Taliban mengatakan tidak akan membiarkan Al-Qaeda atau kelompok ekstremis lainnya beroperasi di wilayah yang mereka kuasai. Ia juga menyatakan bahwa 5.000 tahanan Taliban akan ditukar dengan 1.000 tawanan pasukan keamanan Afghanistan dan sanksi terhadap kelompok militan Islam akan dicabut. Perjanjian tersebut hanya melibatkan Amerika Serikat dan Taliban, dengan rencana bahwa Taliban akan bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan setelah untuk menentukan bagaimana dan oleh siapa negara itu akan diperintah di masa depan. Pasukan keamanan Afghanistan dilatih dengan biaya 88,32 miliar US dollar dan secara teori berjumlah lebih dari 300.000 tentara akan ditempatkan untuk menjaga situasi saat pembicaraan berlangsung. Kesepakatan luar biasa. Presiden Trump
yang menggambarkannya sebagai kesepakatan luar biasa, seperti diutarakan kepada penasihat keamanan nasional John Bolton, mengatakan secara terbuka bahwa rencana itu memiliki peluang untuk menjadi sangat bagus. Amerika Serikat pertama kali mulai menarik pasukan di bawah Trump. Pembicaraan tatap muka antara Taliban dan pemerintah Afghanistan dimulai pada September, tetapi kesepakatan tampaknya tidak pernah tercapai sepenuhnya. Kendatipun tidak ada kemajuan, para penentang Taliban tetap optimis bahwa kesepakatan itu tidak akan berujung kepada malapetaka. Ini bukan Vietnam, kata Presiden Afghanistan kepada BBC pada Februari. Ini bukanlah pemerintahan yang tengah kolaps. Pada bulan Juli, juru bicara Taliban mengklaim, meskipun kami berada di atas angin di medan perang, kami sangat serius mengenai perundingan dan dialog. Mungkin lebih tepatnya bahwa mereka sudah merebut 10 ibu kota provinsi dalam 7 hari pada waktu itu. Presiden Amerika Serikat saat ini Joe Biden, yang meskipun tidak setuju dengan Trump pada hampir setiap kebijakan lainnya, melanjutkan untuk menerapkan kesepakatan pendahulunya. Kepada pers bulan lalu, Biden mengatakan tidak akan mengirim generasi Amerika lainnya ke perang di Afghanistan tanpa harapan yang masuk akal untuk mencapai hasil yang berbeda. Tentang prospek Taliban bakal menguasai segalanya dan menguasai seluruh negeri, itu sangat tidak mungkin, tambah Biden. Dan terlepas dari kejadian beberapa hari terakhir, agaknya Presiden Biden telah terjebak dengan keputusannya. Jika ada perkembangan minggu lalu memperkuat bahwa mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Afghanistan sekarang adalah keputusan yang tepat, katanya Senin 16 Agustus lalu. Tapi bagi banyak orang, pandangan pemimpin Taliban Muhammad Abbas Stanikzai saat berbicara di ruangan besar sebuah hotel mewah setelah menandatangani kesepakatan dengan adidaya militer terkuat di dunia akhir September lalu akan lebih mendekati kenyataan. Tidak ada keraguan, kami telah memenangkan peperangan, katanya. Tidak ada keraguan sama sekali.